Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi pada PT BPL Mitra Budi Kusuma Mandiri berdasarkan COVID 2019. Baik, yang pertama saya mulai dari different faktor yang pertama yang menjelaskan tentang enterprise strategi. Di sini kami memberi nilai tertinggi yaitu 5 pada growth and acquisition. Kenapa? Karena pada BPL Mitra Budi Kusuma Mandiri ini sangat berkepentingan ya dalam pertumbuhan atau pendapatan. Nah, selanjutnya kita memberikan nilai 3 pada innovation and differentiation karena pada BPL ini cukup berkepentingan ya dalam penawaran produk dan layanan yang berbeda dan inovatif pada klien, dan kita memberikan cost leadership 3 nilai 3 karena pada BPL ini cukup berkepentingan juga dalam meminimalkan biaya jangka pendek, dan untuk nilai terendah kita berikan kepada client service and stability karena pada BPL ini kurang berkepentingan dalam memfokuskan terhadap pelayanan yang stabil dan berorientasi pada klien. Untuk selanjutnya saya jelaskan desain faktor 2 atau enterprise goals. Karena keterbatasan waktu, saya jelaskan untuk nilai-nilai yang tinggi saja. Nah, yang pertama ada nilai tertinggi pada nilai 4, yaitu Minute Business Reach atau yang EG2. Kita memberikan nilai 4 karena resiko bisnis yang dikelola pada BPL ini cukup lumayan penting ya. Dan selanjutnya pada IG04 yaitu Quality of Financial Information. Karena kita memberikan nilai tertinggi yaitu 5 karena eh, menunjukkan bahwa kualitas informasi ini pada BPL ini sangat penting ya, baik bagi buat pemegang saham, direksi maupun orang berkepentingan lainnya. Untuk nilai tertinggi selanjutnya pada IG06 Business Service Continuity and Availability. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa keberlanjutan dan ketersediaan layanan bisnis bagi BPL Mitra Budi Kusuma Mandiri adalah sangat penting. Dan selanjutnya EG07 atau Quality of Management Information. Karena dengan skala 5 menunjukkan bahwa kualitas informasi manajemen bagi BPL Mitra Budi Kusuma ini sangat penting. Untuk selanjutnya EG08 Optimization of Internal Business Process Functionality. Eh, kita memberikan nilai 5 ya, yang menunjukkan bahwa optimalisasi fungsionalitas pada proses bisnis internal bagi BPL ini sangat penting. Untuk selanjutnya EG09 Optimization of Business Process Cost. Maksudnya itu optimalisasi biaya bisnis pada BPL ini lumayan penting ya dengan nilai 4. Dan untuk selanjutnya EG11 atau Compliance with Internal Policies. Em, BPL ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan internal ini sangat penting ya. Itu adalah nilai tinggi dari desain faktor 2. Selanjutnya, karena, karena keterbatasan waktu juga, saya akan menjelaskan nilai-nilai tinggi juga. Yang pertama ada program and project life cycle management dengan impact 4 dan likelihood atau em, dengan likelihood-nya 4 juga. Likelihood itu maksudnya kemungkinan terjadinya ya. Nah, dengan likelihood 4, yang pertama program and project life cycle management. Maksudnya dampak manajemen life cycle sebuah program dan project pada BPL ini beresiko tinggi dan gampang terjadi, lumayan gampang terjadi. Nah, untuk selanjutnya ada enterprise atau IT arsitektur. Eh, Maksudnya dampak arsitektur organisasi pada BPL ini juga berisiko sangat tinggi ya. Dengan dampaknya yang sangat tinggi, cuma kemungkinannya yang ya lumayan sering atau jarang terjadi dengan impact 3, skala 3. Selanjutnya em, IT operasional infrastruktur insiden. Em, Pada nomor ini ya. Nah, ini maksudnya tuh dampak insiden dari infrastruktur operasional ini berisiko sangat tinggi ya, dengan dampak 4 dan sering kemungkinan terjadinya juga lumayan tinggi yaitu 4. Selanjutnya unauthorized action atau maksudnya dampak tindakan yang tidak sesuai, baik dari manapun ya, misal dari karyawan
Nah, itu impact-nya sangat tinggi banget bagi BPL ini dan kemungkinannya juga sering terjadi sehingga tinggi. Selanjutnya, hardware incidents atau, hardware itu maksudnya insiden hardware seperti komputer, CCTV, eee, dan lain-lain yang berhubungan dengan hardware itu sangat tinggi banget impact-nya dan sering terjadi juga. Untuk selanjutnya data and information management, maksudnya data dan manajemen informasi pada BPL ini berisiko sangat tinggi dan juga lumayan sering terjadi ya. Selanjutnya saya akan jelaskan desain faktor 4. Nah, di sini saya jelaskan juga, yang nilai tertinggi ya karena keterbatasan waktu. Eee, yang pertama dengan nilai 3, at itu ada significant IT related incident such as data loss, security breach, project failure, dan application errors linked to IT. Maksudnya tuh insiden, eee, kayak yang berkaitan dengan IT, contoh hilangnya data, pelanggaran keamanan, kegagalan proyek, data kesalahan pada aplikasi. Nah, itu tuh lumayan importance ya, lumayan penting. Nah, untuk selanjutnya ada, insufficience dari, IT resource, staff and inadequate skill. Maksudnya itu apa sih? Keterbatasan dari sumber daya IT ya, misal baik dari karyawannya atau staff, mungkin dari kepuasan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali pada BPL ini. Nah, untuk selanjutnya IT enable change or project frequently failing to meet a business needs and delivered late and over budget. Maksudnya itu kegagalan proyek yang didukung oleh TI dalam memenuhi kebutuhan bisnis atau proyek yang sering terlambat melebihi anggaran menjadi isu serius pada BPL Mitra Budi Kusuma Mandiri. Untuk selanjutnya ada, um, obscure data or failout. Nah, itu maksudnya apa sih kegagalan atau terhambatnya implementasi inisiatif dan inovasi baru karena arsitektur dan sistem TI. Nah, ini menjadi masalah yang sangat serius ya. Untuk selanjutnya regular issue with data quality and integration of data across various sources. Maksudnya itu masalah yang terkait dengan kualitas dan integrasi data dari berbagai sumber menjadi isu serius. Sekarang saya next ke desain faktor 5 ya karena keterbatasan waktu. Eee, di sini kita memberi nilai high 25% dan normal 25%. Maksudnya apa? Di nilai high ini menunjukkan 25% dari ancaman yang dihadapi oleh BPL ini termasuk dalam kategori cukup tinggi dan berisiko, kep seperti kebocoran data, masalah keamanan, kerusakan infrastruktur, dan kerusakan peralatan dan sebagainya. Nah, di sini kita menilai normal 75. Karena menggambarkan ancaman yang dihadapi BPL ini dalam kategori normal, yaitu ancaman yang terjadi aktivitas rutin transaksi BPL, seperti operasional dan lain-lain. Selanjutnya pada desain faktor 6 atau compliance requirements. Di sini kita memberikan nilai high 30. Karena presentasi ini menunjukkan bahwa BPL ini sudah mematuhi serangkaian persyaratan kepatuhan yang terkait dengan sektor industri atau geopolitik. Nah, sebenarnya normal kita beri nilai 70 karena BPL ini mematuhi juga persyaratan kepatuhan yang umum di berbagai industri dan low 0 karena ada mematuhi persyaratan kepatuhan yang lebih rendah dari rata-rata dari 0. Untuk selanjutnya desain faktor 7. Role of IT, kita memberikan nilai support 2 karena memiliki, sedikit peran dalam support-nya dalam mendukung operasional harian. Dan selanjutnya adalah factory dengan nilai 4. Maksudnya tuh TI yang dianggap penting dalam mendukung operasional bisnis sehari-hari. Namun organisasi perlu memandang TI sebagai alat inovasi, bukan sebagai sarana untuk menjaga stabilitas agar mampu meningkatkan proses dan layanan keberhasilan jangka panjang. Nah, selanjutnya turnaround kita beri dengan nilai 3
karena TI dipandang memiliki peran dalam mendorong inovasi atau kelangsungan proses bisnis untuk meningkatkan daya saing dan relevansi. Selanjutnya strategi kita bernilai 2, karena TI ini dianggap kurang memiliki peran dalam menggerakkan dan menginovasi proses bisnisnya. Untuk selanjutnya dari desain faktor 8 atau IT sourcing model. Kita memberi nilai outsourcing 45 karena eh, untuk layanan TI yang dikelola untuk pihak tiga ini lumayan banyak ya. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya eksternal untuk menyediakan TI. Untuk cloud kita beri nilai 20 karena penggunaan berbasis cloud ini juga lumayan ada dan lumayan bergantung ya di BPL ini. Eh, untuk insource-nya kita beri nilai 25 dan layanan TI karena yang dikelola oleh staf internal karena kurang memungkinkan dari BPL ini untuk mempertahankan kendali langsung atas operasional TI dan memastikan layanan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan internal. Untuk desain faktor 9 atau implementation methods kita beri nilai Agile 15 karena dengan kepentingan 15 BPL ini tidak terlalu dominan dalam mengadopsi metode Agile untuk pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya kita untuk developer ops kita beri nilai 15 karena diimplementasikan untuk membangun, menyebarkan dan mengoperasikan lunak dengan kepentingan 15% atau tidak terlalu dominan ya. Terus untuk tradisionalnya kita beri nilai 70 karena penggunaan metode tradisional seperti waterfall seperti itu hal ini menunjukkan bahwa metode ini digunakan secara dominan atau metode ini memisahkan pengembangan dari operasional berbeda dengan pendekatan modern seperti developer ops yang lebih terintegrasi. Nah, peralihan ini mencerminkan informasi strategi implementasi TI BPL untuk mandiri untuk menuju metode yang lebih responsif dan efisien. Selanjutnya desain faktor 10 ada teknologi adaptation strategi. Untuk first mover kita beri 0 karena tidak mengadopsi strategi ini ya. BPL ini menjadi penggerak awal dalam inovasi dan teknologinya. Untuk follower kita beri nilai 80 karena BPL ini kecenderungan yang lebih kuat untuk mengandalkan pihak eksternal. Untuk slow adopter kita beri nilai 20 karena menunjukkan bahwa BPL ini ada bagian di mana lambat untuk mengadopsi teknologi baru, cuma tetap mengadaptasi ya. Cuma dengan nilai 20 ya termasuk tergolong sedikit. Untuk selanjutnya ada DF, ada summary-nya. Nah, di sini ada beberapa faktor ya yang lebih dari 50 seperti EDM 03, EDM 05, APO 12, APO 13, APO 14, BAI 09. Nah, itu yang di atas 50. Nah, tapi di sini kita memilih dua tertinggi yaitu BAI 09 atau Manage Assets dan APO 14 atau Manage Data. Eh, Kenapa kita memilih dua domain ini? Yang pertama karena dari grafik ini dapat terlihat dua nilai tertinggi dari domain tersebut. Eh, Objektifnya dengan prioritas tinggi ya. Yang pertama BAI 109 dengan nilai tertinggi 100 menandakan bahwa pengelolaan dan aset dianggap paling penting untuk perubahan sesuai dengan semua faktor desain. APO 19 ini juga lumayan menonjol ya dengan nilai 85. Ini yang menunjukkan bahwa pengelolaan data sangat kritikal untuk mendukung strategi perusahaan. BAI 09 dan APO 14 ini menunjukkan juga pentingnya manajemen sumber daya strategis seperti aset dan data yang merupakan inti dari keberlangsungan dan efisiensi perusahaan. Di dalam konteks industri perbankan pun juga begitu ya. Untuk yang pertama BAI 09 ini manage aset ini sangat penting juga dalam konteks BPL. Ini menjadi aset kunci untuk menjaga likuiditas, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Untuk APO 14 sendiri juga sangat penting karena BPL ini sangat bergantung dengan pengelolaan data
baik dari nasabah ataupun transaksi ya, untuk perlindungan data pribadi, manajemen, dan lain-lain. Untuk kesalahan dengan tujuan bisnis ini juga menjadi salah satu alasan, karena pada BAI 09 ini memastikan bahwa perusahaan memiliki struktur manajemen aset yang mendukung pertumbuhan bisnis dan pengendalian risiko keuangan. Dan untuk APO 14 ini mendukung transformasi digital, keamanan data, dan pengambilan keputusan berbasis data yang penting persaingan bagi industri keuangan. Selanjutnya kita membahas tentang domain praktis. Yang pertama, saya memilih dari BAI 09.05 yang menjelaskan tentang manage lisensi. Dari aktivitas pertama, yaitu menyimpan daftar semua lisensi perangkat lunak yang dibeli dan perjanjian lisensi terkait. Jelas BBR ini juga membeli perangkat lunak dan menyimpannya. Dan BBR ini melakukan audit secara berkala ya untuk perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah berlisensi di komputer ada lisensinya tidak. Dan ketiga ada membandingkan jumlah ya eh, dari perangkat lunak yang memiliki lisensi. Eh, BPN ini juga meng, apa, jika memiliki lisensi yang lebih rendah, maka maksudnya jika ada komputer yang belum lisensi, BPN ini eh, juga menambahkan lisensi eh, dengan penghematan biaya pemeliharaan, pelatihan, dan biaya lain yang tidak perlu. Jika jumlah lisensinya lebih tinggi ya, BPN ini juga bisa menghapus lisensi jika tidak diperlukan atau dibenarkan. Jika perlu, BPN ini juga bisa memberi tambahan untuk mematuhi perjanjian lisensi. Nah, untuk selanjutnya, secara berkala, BPN ini juga mempertimbangkan apakah lebih baik dapat diperoleh dengan meningkatkan produk dan lisensi. Untuk domain klasik selanjutnya, APO 14.10 yang menjelaskan tentang data backup dan restore arrangements. Yang pertama, BPN ini menetapkan jadwal untuk memastikan pencadangan yang benar untuk semua data yang penting. Seperti dapat dilihat dari operasional hariannya, eh, BPN ini langsung masuk ke cloud ya, langsung masuk ke data. Sehingga data yang penting juga langsung masuk. Terus BPN ini juga menerapkan jadwal pengujian untuk data cadangan. Pastikan bahwa data cadangan ini dipulihkan dengan benar tanpa berdampak besar pada bisnis. Tentunya karena berbasis data, BPN ini selalu melihat data. Maksudnya melihat cloud untuk memastikan apakah data tersebut sudah benar dan masih berada di cloud. Nah, tetapi untuk menetapkan persyaratan penyimpanan di cadangan di lokasi dan di luar lokasi maksudnya dalam onset dan offset ini BPR ini belum belum ini ya belum apa namanya belum melakukan untuk offsetnya. Sebelum presentasi ditutup, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi yang saya kami berikan untuk BPR ini ya. Untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan data, BPR ini disarankan untuk menerapkan sistem pencadangan terpusat, baik di lokasi onset maupun offload ya, offset, sesuai standar industri, evolusi, kebijakan pencadangan juga perlu berkala untuk memastikan jadwalnya memadai mendukung kebutuhan bisnis. Seperti dijelaskan tadi pada PO 14.10, masih ada offset yang belum terpenuhi. Dari sisi kolaborasi, BPR ini dapat mengembangkan model dan integrasi untuk seluruh platform untuk mendukung konsistensi dan interoperabilitas data. Dalam aspek kualitas data pun perlu dibuat sistem pelaporan kualitas yang sistematis dan otomatis, mencakup tren, masalah, dan solusi perbaikan. Untuk penelitian dan peningkatan, BPR ini perlu mengalokasikan sumber daya guna meneliti proses inovatif seperti penggunaan machine learning dalam pembersihan data. Eh, Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih.